rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah yang mana malam Ahad kali ini kita bisa berjumpa kembali, bisa saling bertatap muka dan bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita dalam rangka ta'limul ad-dinul Islam ini menambahkan amal ibadah kita, menambahkan takwa kita, serta memberikan inspirasi untuk termotivasi dalam mencintai ibadah kepada Allah. Kita akan cerita Nabi Adam yang sebagai manusia pertama, kemudian sampai Muhammad Rasulullah yang terakhir, kemudian kita manusia yang lahir kemudian. Maka ada istilah manusia itu ada yang lahir nggak punya bapak, nggak punya ibu. Jadi karena kekuasaannya Allah dalam melahirkan atau membentuk manusia, ada manusia yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Jadi jangan aneh kalau ada orang nggak punya bapak, nggak punya ibu, tapi lahir, itu karena kekuasaan Allah. Kalau mau dianggap Tuhan, ya dia harusnya. Gitu. Tapi kita nggak boleh, karena itu adalah makhluk. Siapa? Nabi Adam. Ada manusia yang punya bapak, tapi nggak punya ibu. Lahir. Siapa kira-kira? Punya bapak nggak punya ibu, lahir manusia. Nah, ini kan penciptaan. Kalau sudah Rabbul Alamin, kita harus bisa menganalisis nggak cuma bumi dan langit, seisinya. Yang nggak punya ibu tapi punya bapak lahir adalah Siti Hawa. Karena dari sulbi Nabi Adam. Tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk rata-rata bengkok. Gak ada tulang rusuk yang lempeng. Iya gak Bu Hajah? Bener gak? Tulang rusuk gak ada yang lempeng. Bengkok. Maka wanita yang sudah menikah kepada seorang suami, nasib surga dan nerakanya di tangan laki-laki. Bukan sombong, emang begitu aturannya. Bapak ibunya yang melahirkan seorang wanita setelah diakad nikahkan oleh seorang laki-laki, maka tanggung jawab 100% dari anak wanita itu menjadi tanggung jawab suami yang mengijab kabul. Maka wanita arijalu qawwamina 'alan nisa. Kata Allah, laki-laki adalah pelindung wanita. Nggak ada ayat Allah yang bilang wanita pelindung laki-laki, nggak ada. Nah, disinilah maka
penciptaan Siti Hawa dari tulang rusuk, maka wanita perlu dibina, perlu dibimbing, perlu diarahkan oleh seorang laki-laki. Terus bagaimana kalau laki-lakinya belet, justru malah yang pintar perempuannya? Kan gitu kan pertanyaannya. Kalau perkara itu bisa didiskusikan, tapi ini perkara gender, maka siapapun wanitanya, siapapun laki-lakinya, di dalam hukum berumah tangga adalah laki-laki tetap kepala keluarga. Seperti itu. Itu penciptaan manusia. Ada manusia yang lahir punya ibu tapi nggak punya bapak. Kalau tadi punya bapak nggak punya ibu. Sopo? Nabi Isa. Nabi Isa hanya sekedar nabi. Ada lagi manusia yang lahir punya bapak juga punya ibu. Sopo? Ya kita ini sekarang. Jadi ada 4 model, Ibu, kelahiran manusia. Maka dengan kekuasaan Allah, kun fayakun, maka jadilah. Itu dari segi manusia. Nah, kembali ke laptop ya. Ada 2 pengertian di dalam akidah la ilaha illallah tadi, bahwa Allah memiliki akidah uluhiyah, di mana artiannya adalah bahwa hanya Allah yang pantas dan wajib disembah sebagai ilah penyembahan. Kemudian akidah yang kedua adalah rububiyah, di mana Allah itu di samping dia juga punya hak untuk disembah, Allah maha kuasa untuk menciptakan, memelihara, mengawasi segala macam ciptaannya yang ada di bumi dan di langit. Seperti itu. Maka pada saat kita menyebut Allah, itu konteksnya adalah uluhiyah, Allah yang kita sembah. Tapi pada saat kita ngomong Rabbul Alamin, ya Rabbi, pernah nggak kita nyebut Allahumma, ya Rabbi, Rabbik firli? Nah, itu Rabbik firli, nggak Allahumma firli. Ada juga Allahumma firli, ada Rabbik firli. Itu artinya sama. Allahumma firli, ya Allah ampunilah saya. Rabbik firli, Allah maha pencipta kami, ampunilah kami. Itu ya. Itu konteksnya adalah Allah maha pencipta. Pada saat kita ngomong Allah, Allah adalah sesembahan. Beda artinya. Inilah yang perlu kita tekankan, bahwa kita meyakini Allah, meyakini Rasulullah sebagai utusannya, maka itulah yang harus kita lakukan di dalam ibadah kita sehari-hari. Yang kedua, wa iqamas shalah. Kata Rasul yang kedua, wa iqamas shalah, yaitu mendirikan sholat. Ini penting. Mari ibu-ibu, di penghujung acara ini kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.